Ada yang tanya kepada saya apa manfaat kolam untuk entok. Akan saya kupas di video kali ini bahwa entok itu merupakan hewan yang habitatnya itu di air. Dulu itu entok hidup di rawa-rawa, di tepi sungai, di danau yang kemudian akrab sekali dengan air. Nah, ketika entok itu dipelihara secara intensif, maka kemudian kita perlu menyediakan kolam untuk bermain entok. Perlu diketahui bahwa manfaat kolam untuk entok yang pertama adalah mengurangi stres. Jadi kolam itu fungsinya untuk mengurangi stres, sarana hiburan untuk entok dan bermain. Jadi bisa dibayangkan kalau entok itu dikurung 24 jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka butuh sarana untuk bermain. Nah, salah satu wahana untuk bermain ya di kolam entok ini. Mereka bisa bermain, kemudian berenang, eh, apa ya intinya bermain untuk sarana refreshing begitu. Yang kedua, manfaat kolam untuk entok adalah untuk merawat bulu entok. Jadi bulu entok ketika rajin renang itu bulunya akan bersih, kemudian mengkilap dan lebih sehat. Nah, bisa dibayangkan kalau entok tidak pernah mandi itu pasti kusut, kusam, dan tidak enak untuk dipandang begitu. Yang ketiga, manfaat kolam untuk entok adalah menjaga kebersihan tubuh entok. Menjaga kebersihan tubuh entok dari sisa makanan dan kotoran ya. Jadi kalau bertahun-tahun tidak mandi ya maka eh, bulunya, tubuhnya itu akan kotor begitu. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan entok. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat adalah mengatur suhu tubuh entok. Jadi manfaat kolam untuk entok ini ya untuk mengatur suhu tubuh khususnya untuk indukan. Indukan ketika mengeram maka setelah beberapa saat dia akan turun dari ramannya, kemudian dia akan mandi begitu. Lah mandi ini dalam rangka untuk mengatur suhu tubuhnya yang tadinya ketika mengeram tubuhnya panas, maka dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh. Nah ini harus diperhatikan. Jadi untuk indukan itu justru lebih baik menggunakan kolam untuk mandi begitu. Nah, tapi perlu dicatat bahwa keberadaan kolam entok ini harus diperhatikan kebersihannya karena kalau kolam ini kotor justru malah akan menjadi sumber penyakit bagi entok. Jadi ketika teman-teman ingin memelihara entok dengan sistem menggunakan kolam, maka harus rutin dibersihkan. Jadi paling tidak 1 minggu sekali harus diganti airnya, atau seminggu 2 kali juga lebih baik. Jadi kolam renang untuk entok ini betul-betul terjaga kebersihannya. Dan untuk kolam ini harus diletakkan di kandang terbuka seperti ini ya. Jadi harus terpapar sinar matahari. Karena apa? Karena ketika entok mandi maka percikan air akan kemana-mana ya. Jadi kalau tempatnya tertutup maka akan menjadi lembab. Jadi kolam ini harus diletakkan di kandang terbuka begitu. Nah, ini saya kebetulan membersihkan kolam entok yang sudah seminggu ya belum dibersihkan. Ini dibersihkan, banyak sekali lumpur sisa makanan, daun-daunan karena kandang saya ini berada di tepi pohon-pohon bambu begitu, jadi daunnya banyak sekali yang masuk ke kolam ini. Nah, untuk air yang saya buang ini memang saya buang di sekitar kolam karena ini saya alirkan langsung mengalir ke sarana pembuangan di tepi kandang itu. Jadi meskipun ini sekitarnya agak basah tapi ini akan sehari langsung akan kering karena ini kalau siang panas banget ini. Karena di lahan terbuka sehingga tidak masalah ketika air saya buang di tepi kolam dan ini nanti akan langsung kering.
Jadi prinsipnya untuk memelihara entok itu disarankan untuk diberi kolam untuk mandi, khususnya bagi peternak yang memelihara indukan. Karena kolam entok ini juga nanti akan memacu birahi dari pejantan maupun betina, sehingga akan merangsang cepat bertelur, teman-teman. Jadi ketika entok-entok ini mandi, kemudian hatinya senang, kira-kira begitu, refreshing, maka libido atau nafsu atau birahi entok ini, baik pejantan maupun betina, itu akan membaik begitu. Jadi lebih bisa untuk merangsang cepat bertelur, kemudian ketika mengeram juga bisa, kemudian untuk mengatur suhu tubuh. Jadi banyak sekali manfaat untuk kolam renang ini, ya, kolam renang mini ini, sehingga disarankan untuk dibuat di kandang terbuka. Nah, lalu bagaimana untuk teman-teman yang memelihara entok di kandang kering yang tidak disediakan kolam mandi? Ya prinsipnya tidak masalah ya, tidak masalah. Ini sebetulnya hanya selera saja. Tapi karena ini saya hanya menyesuaikan habitat aslinya dari entok, di mana habitat asli entok ini merupakan hewan yang suka bermain di air. Jadi harus diberi fasilitas untuk bermain. Karena yaitu biar entok lebih fresh, lebih ceria, lebih bersih, lebih sehat, dan nafsu birahinya lebih tinggi begitu. Nah, tapi entok juga bisa dipelihara di lahan yang kering, yang betul-betul kering, tidak ada kolam ikannya, bisa. Itu semua hanya hanya kebiasaan dari entok itu. Kalau dari kecil memang tidak dibiasakan untuk mandi, maka sampai besar pun saya kira tidak menjadi masalah ketika teman-teman memelihara entok tidak menggunakan kolam untuk mandi ini. Jadi prinsipnya adalah kebiasaan dan pembiasaan. Nah, akhirnya untuk pembersihan kolam entok sudah selesai, dan bisa kita lihat entok-entoknya sangat senang sekali minum, kemudian bermain, mandi. Ini nanti akan terlihat segar sekali begitu. Nah, begitu teman-teman, ini salah satu tips ya, manfaat kolam untuk entok ya, khususnya untuk entok indukan.